Bosman akan mengumumkan sesuatu yang sangat penting, dan kita memang berencana setiap minggu 2 kali, tapi khusus yang hari ini kita live untuk memberikan informasi yang mungkin sejak tadi pagi saya berdiskusi dengan teman-teman di komunitas New Mind. Kira-kira apa yang harus kita lakukan di tahun 2024 menjelang tanggal 19 Oktober, di mana pada tanggal 19 Oktober akan ada pendaftaran capres, dan kalau nggak salah ya jadwalnya adalah sampai tanggal 25 Oktober. Dan di sini kita dapat pastikan pasangan Anies dan Caimin atau Amin disingkatnya, mereka yang sudah memiliki pasangan, yang dua masih belum menentu. Pak Ganjar sampai saat ini masih belum ketahuan pasangannya siapa, dan Pak Prabowo isunya adalah bersama-sama Gibran. Saat ini lagi digoreng mungkin, atau lagi digodok kali ya tepatnya, mungkin kalau digoreng itu kesannya negatif, lagi digodok apakah bisa untuk yang berada di bawah 40 tahun ikut. Nah, MK lagi, Mahkamah Konstitusi sedang bersiap-siap untuk apakah menerima gugatan dari PSI dan Gerindra tersebut atau tidak. Jadi sebelum kita mulai, 2 menit lagi, teman-teman dimanapun berada, saya mohon komen-komen Anda dari mana. Coba kita komen, kemudian juga Anda mendukung siapa kira-kira? Mendukung, ingat ya, Anda mau mendukung Ganjar, mau mendukung Anies, atau mendukung Pak Prabowo. Kita semua bersaudara gitu ya, itu yang harus diingat. Jadi coba kita menunggu komen-komennya, siapa yang Anda dukung atau Anda dari mana gitu ya. Jadi kita jam 16.30 kita akan live mulai, dan sekarang masih ada 1 menit sambil teman-teman berkomen siapa kira-kira calon atau jagoan Anda, dan menang atau kalah kita lihat bahwa kita tetap bersaudara. Baik, ini bisa ini apa namanya, scroll ini. Oke, salam dari Makassar. Oke, ini saya lagi lihat ini terus ya teman-teman, Bojonegoro gitu ya. Jadi kebayang kalau teman-teman, bos Israel rata, wah siap, harus rata. Mandalika hadir bos, alhamdulillah. Mardigu Megawati, ini keren ini. Prabowo Bosman. Oke, kita semua. Anies Om, komen. Bandung dukung Anies. Prabowo, Pemalang hadir, dukung Bosman maju. Anies Bosman dari Bandung. Bosman capres. Bosman, wapresnya Ganjar. Oke, seru. Ya teman-teman, terus aja komen ya. Kita sebentar lagi akan memulai, dan terus saja komen sehingga saya terus bisa membaca Anda dari mana. Capek-capek mikir capres, jadi pilih oligarki. Salam dari Banjarbaru. Pak Sandi suaranya kemana Bosman? Oke, apa perlu diinformasikan hari ini kemana beliau ya? Oke, teman-teman terus aja berkomentar Prabowo Bosman. Jadi teman-teman, kita mau mendiskusikan dari sisi Pak Prabowo, Ganjar, Anies, atau dari sisi Bosman, ambil bagaimana gitu ya. Teman-teman, ini sekilas informasi. Beberapa teman bertanya, itu Bosman jadi nggak mencalonkan dari sisi independen gitu ya. Jadi
saya mau klarifikasi mungkin 5 menit ini. Saya meminta waktu untuk teman-teman mendengarkan informasi sekilas dari Bosman tentang pencalonan Bosman gitu ya. Jadi yang jelas kita ini NKRI garis lurus. Yang jelas kita merasa perlu kontribusi kita, dan New Mind sudah memutuskan, sahabat-sahabat New Mind Army itu sudah memutuskan apa yang diputuskan, bahwa apapun yang terjadi di tahun 2024 kita memilih untuk tidak oposisi. Ini sekali lagi ya, kita harus ambil posisi jelas bahwa di Indonesia memang belum siap pemimpinnya atau bernegaranya, bahwa oposisi itu bisa menjadi kontributor, tapi oposisi itu malah menjadi permasalahan. Berarti kalau siapapun yang jadi di tahun 2024 dan itu bukan pilihannya dari New Mind terus menjadi oposisi, kita bisa, ide-idenya tidak akan bisa masuk ke pemerintahan menunggu 2029 atau menunggu tahun 2034, itu keterlaluan lama gitu ya. Jadi teman-teman, ketimbang lama maka New Mind sudah bulat bahwa tahun 2024 kita tidak beroposisi terlepas dari siapapun yang menjadi pemimpinnya. Nah, untuk itu daripada kita beroposisi, maka dari awal kita harus memutuskan pada siapa kita bergabung. Kalau kita bergabungnya terlambat, maka kita dianggap sebagai free rider atau kuda liar. Kalau kecepatan, kita bisa diserang dengan lawan-lawan politik. Jadi satu, pengumuman ini harus tepat. Kedua, kita harus memilih yang menang gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah apapun yang terjadi kita harus bersama dengan penguasa. Maksudnya penguasa, partai pengusung. Sebentar. Aman. Ini ada serangan ini. Gua pikir mendadak jatuh. Ya. Aman kok. Oke. Tadi ada sedikit gempa bumi kali ya. Ininya copot. Tapi udah, kita lanjut lagi. Aman kok. Sip. Ya cukup. Oke, baik teman-teman, jadi begini. Kita ingin memberitahukan informasi tentang apa yang Bosman lakukan, yaitu kita mencoba menantang dari sisi independen. Jadi teman-teman kita dari Asosiasi Desa, Perkumpulan Kepala Desa, Kades dan sebagainya, sahabat semua tahu bahwa di Indonesia ini ada 86.000 desa dan ada 4.000 kelurahan atau lurah. Dan kita tahu kalau lurah adalah bagian dari kaki organiknya bernegara, di bawah camat, di bawah bupati, tapi kalau kepala desa dipilih oleh rakyat. Dan kita tahu sejak tahun 2007 ada ormas, organisasi massa yang namanya Gerbang Sari, Gerakan Kebangkitan Desa Mandiri. Mereka tahun 2007 adalah pendiri atau pemrakarsa, sehingga di tahun 2014 Pak Jokowi menyatakan akan berpihak kepada desa, sehingga seluruh desa waktu itu memilih Pak Jokowi. Dan benar, sewaktu Pak Jokowi menjabat, sesuai janjinya satu desa dikasih 1 miliar, 1,4 miliar tepatnya. Dan saat ini sudah memenuhi janji-janjinya dia. Dan ke depan masyarakat desa ini membentuk sebuah majelis permusyawaratan. Jadi Gerbang Sari beserta perangkat-perangkat asosiasi kelompok desa ini membuat MPRD RI atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Desa Republik Indonesia yang dideklarasikan. Kemudian mereka resmi
menjadi konstituen DPD. Ini sedikit mengingatkan pelajaran tentang bernegara, bahwa dulu ya di tahun 2002 terjadi perubahan, zaman Pak SBY menjadi Menko Polhukam, zaman Bu Mega jadi presiden. Jadi kita tahu ada perubahan, dimana kalau tahu kita mengingatkan bahwa MPR itu isinya ada DPR 550 sekian, kemudian ada wakil rakyat lain yaitu utusan daerah, TNI Polri, ada Dewan Pertimbangan Agung dan lain sebagainya. Kemudian diubah semua, utusan daerah kemudian bergabung dengan menjadi DPD, dan MPR sekarang kurang begitu powerful, padahal MPR itu tugasnya adalah 3, mengangkat presiden atau melantik, memberhentikan presiden, dan terakhir mengganti presiden. Sangat powerful sekali sebenarnya posisi MPR itu. Dan jadi kita di MPR DRI, desa-desa itu adalah menjadi konstituennya DPD. Jadi DPD ini kayaknya gue harus ganti. Iya, ini ambruk sendiri. Bentar. Oke. Aku pakai lem aja kali. Iya. Ambil lem tuh sekarang nih. Nggak apa. Jadi teman-teman, maaf ada kesalahan teknik. Ininya copot terus kakinya ini ya. Jadi teman-teman dimanapun berada, kita akhirnya MPR DRI itu menyiapkan 27 juta data by name by address atau KTP, sehingga kita mungkin akan mencalonkan capres independen di tanggal 19 sampai tanggal 25, dan kita tahu pasti ditolak oleh KPU. Dan kalau ditolak oleh KPU, kita menantang ke Majelis Konstitusi. Ini sebenarnya hanya bentuk sindiran atau otokritik kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Apa itu otokritik? Yang dimaksud otokritik adalah kenapa sih calonnya yang 3 itu tidak dipilih dari konvensi. Misalnya kok tiba-tiba Puan jadi calon PDIP terus diganti Ganjar karena terserah Ibu Mega. Oke, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa kan ada konvensi sekitar 10 orang calon dari PDIP, konvensi ada 10 orang dari Gerindra, konvensi ada 10 orang dari Golkar, dari kader Golkar, bisa dari luar bisa dari dalam. Sehingga konvensi itu menentukan banyak hal. Satu, menentukan kualitas orangnya, kemampuan orangnya, ide-idenya, dan lain sebagainya. Nah jadi karena nggak ada konvensi, pemilihan kita tuh kayak udah, gue mau anak gue jadi presiden, atau jadi wakil presiden. Kalau nggak jadi wakil presiden, gue pindah gabung sama yang lain. Jadi kayak kok begini ya bernegaranya gitu ya. Nah, MPRD RI kita akan melakukan konvensi. Makanya Bosman dengan PD-nya bilang gue ikut. Karena sebenarnya Bosman dari dulu, atau New Mind dari dulu, adalah meminta semua ada konvensi. Katakanlah misalnya saat ini PDIP mencari wakilnya Pak Ganjar, ya konvensi aja, gue daftar gitu ya. Atau Pak Prabowo mencari wakil, udah dari koalisi apa ya, saya lupa nama koalisi sekarang, ganti-ganti mulu sih. Ya udah, kita menantang untuk konvensi, tapi nggak ada konvensi juga. Kalau ada pasti saya akan mendaftar, atau Numan pasti akan mengirim orang-orangnya gitu ya. Jadi teman-teman, kita berharap saat ini ada konvensi. Ya udahlah, karena nggak ada konvensi, MPRD RI saya usulkan untuk mengadakan konvensi. Dan nanti siapapun yang para kepala desa itu dan warga desa itu pilih, itu akan dibawa dengan 5 juta suara, dan kita dorong itu ke KPU. Ditolak ya wis gitu ya. Tapi yang jelas kita punya hak sebagai warga untuk men-challenge setiap kebijakan atau menantang setiap kebijakan. Mudah-mudahan MK jadi terpikir untuk
uh, mengizinkan. Nah, kalau mengizinkan ini menarik. Menariknya begini jadinya. Nah, menariknya begini, saya mau menjelaskan. Jadi kalau golongan, jadi saya hari ini bertemu sama seseorang tadi waktu sarapan, agak sedikit mengagetkan saya. Dia bilang, "Bosman, jadi nyalon nggak?" Saya pikir nyalon apa itu? Saya bilang, "Presiden." Saya bilang, "Siapa yang milih presiden?" Saya bilang, "Gini, saya itu kok tidak nyaman dengan aliran ketiganya." Saya pikir, ntar dulu, ini ada istilah baru kan. Biasanya kalau mereka tuh, gue nggak suka orangnya atau gue suka orangnya, gue suka Ganjar atau gue nggak suka Ganjar gitu kan, orangnya. Tapi kali ini gue nggak suka alirannya. Saya bilang, masuk aliran gimana? Aliran tuh dibagi 3 katanya saat ini. Aliran kanan adalah aliran religius gitu ya, kanan, diwakili oleh Anies dan Caimin. Kemudian aliran kiri adalah sosialis, diwakili oleh PDIP gitu kan. Kemudian ada Pak Prabowo. Pak Prabowo itu bukan aliran tengah. Prabowo adalah kiri tengah gitu ya. Jadi dia, Pak Prabowo, Pak Jokowi saat ini bernegaranya tuh kiri, sosialis. Jadi kiri tengah gitu ya. Nggak sosialis murni seperti PDIP. Dia kiri tengah. Nah, yang kosong itu kanan tengah. Kanan tengah itu adalah nasionalis religius gitu. Mudah-mudahan Bosman ini mewakili. Saya bilang benar itu alirannya. Nah, jadi mungkin sekitar 30% manusia itu di Indonesia mungkin dari kanan tengah, nasionalis religius gitu ya. Jadi kalau nanti Bosman mengambil posisi ada, saya bilang, iya memang itulah aliran kita, nasionalis religius. Jadi tengah kanan gitu ya. Nah, dengan demikian saya berharap apapun yang terjadi itu kita bisa bermain. Tapi kita tahu pasti ditolak. Tapi kita harus throw the dice ya, kita harus lempar dadu. Oke, kita tetap akan mengajukan. Nggak peduli ditolak apa ditolak, urusan lain. Tapi kita berani, wanian. Kalau orang Jawa Timur kan ngono kan, wani. Kita selesaikan secara adat, ngono aja wis. Gitu kan. Jadi balik lagi ke topik kita. Apa yang terjadi kalau kita ditolak, terus kita harus memilih salah satunya. Nah, maka isu, sekarang ini bicara isu ya, bicara isu ini begini. Isunya kemungkinan besar MK akan meluluskan permintaan untuk Gibran jadi calon mewakili bisa diterima isunya karena kemudian kalau itu terjadi maka dia keluar dari PDIP dan sekedar mau bicara. Ini dari kacamata PDIP, sekali lagi ya, dari kacamata PDIP. Pak Jokowi itu 2 kali jadi wali kota Solo karena PDIP. 1 kali jadi gubernur Jakarta karena PDIP. 2 kali jadi presiden karena PDIP, gitu ya. Kemudian anaknya menjadi wali kota Solo PDIP, menantunya jadi wali kota Medan PDIP. PDIP ini cinta sekali pada Pak Jokowi dengan hukum penuh, gitu ya. Tetapi entah bagaimana Pak Jokowi saat ini ingin dinastinya lebih langgeng, memilih bergabung dengan Pak Prabowo. Artinya Pak Jokowi tidak lagi bersama Megawati. Alasannya apa? Apa alasannya karena Bu Mega sering ngenyek Pak Jokowi kah? Ya kita harus jujur nih ya, kita nih berbangsa loh, kita tahu kan. Dan mungkin Ibu Jokowi tidak berkenan atau Pak Jokowi dalam hati ya mendem jero nggak berkenan juga. Ya kadang-kadang Bu Mega gitu sih ngomongnya, jadi kayak merendahkan kepala negara gitu ya. Tapi kan itu pendapat dan membuat
Pak Jokowi jadi nggak nyaman. Nah karena nggak nyaman, dia memilih bergabung dengan Pak Prabowo. Nah bagi PDIP mungkin ini bisa dianggap sebagai ketidaksetiaan, bukan pengkhianatan ya, ketidaksetiaan gitu. Sementara bagi Jokowi ini adalah bentuk pengabdian dari sisi yang lain, bahwa dia akan membangun negara ini, membangun dinasti gitu ya. Dan ini baik karena tidak korupsi atau dan lain sebagainya. Oke. Dan sekarang berita makin mengencang antara dua belah pihak. Yang pihak Pak Prabowo menyerang terus sisi Partai Demokrat menyerang dinastinya Pak Jokowi. Ini rame gitu ya. Jadi dengan ramenya menyerang ini, yang nyerang Pak Anies sama Cak Imin ini jadi berkurang gitu. Nah di sini New Mind tuh jadi berpikir gitu ya, ini jangan-jangan kalau Prabowo berperang terus sama Mega dan Mega berperang sama dengan Pak Jokowi, ini bukan pisah ranjang lagi, ini sudah talak gitu ya. Sekali lagi ini masih praduga. Kenapa? Karena semua itu nanti bisa terrealisir pada tanggal 25, yaitu batas akhir pencapresan. Jadi teman-teman, kalau memang Pak Jokowi memilih bergabung dengan Pak Prabowo, keluar artinya dari PDIP, begitu juga keluarganya, dan Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo, maka Bu Mega pasti tidak akan nyaman dengan posisi itu. Jadi ini sudah talak. Mudah-mudahan cuma talak 1, kurang dari 100 hari bisa baikan lagi. Kalau lebih dari itu harus ada ijab kabul gitu ya. Dan sebaliknya, kalau ternyata Gibran adalah digadang-gadang dari keluarga Pak Jokowi untuk jadi wapres, dengan MK menyetujui, tahu-tahu Gibrannya jadi wakilnya Ganjar misalnya, kayak gitu ya. Sekali lagi, Gibran jadi wakilnya Ganjar, ini game changing. Artinya Pak Jokowi dan keluarga loyal dengan PDIP, Ganjar presiden, wakilnya Gibran. Ganjar masih muda, Gibran masih muda, itu young generation. Ini game changing gitu ya. Pak Prabowo saya nggak tahu wakilnya siapa gitu, tapi itu game changing. Dan berat kemungkinan Anies serta Cak Imin bertempur di sisi itu gitu ya, karena kekuatan dua bergabung. Tapi ini ya, tapi nanging, waduh, kalau dalangan gitu kan, kalau ternyata talak 1 terjadi, Gibran jadi wakilnya Prabowo, kemudian saya nggak tahu apakah Ganjar wakilnya Bu Kofifa atau Pak Mahfud MD, dan mereka terus berperang berdua, dua kelompok ini, maka jangan-jangan Anies lah yang mendapatkan manfaat karena Anies tidak diserang gitu ya. Jadi saat ini, informasi sore ini, teman-teman sudah dapat tahu bahwa New Mind menunggu tanggal 25 batas akhir pendaftaran KPU untuk Capres dan Wapres. Itu 1. Nomor 2, bahwa New Mind akan bergabung dengan siapapun yang menjabat dan siapapun pemenang 2024, karena New Mind harus memberi kontribusi. New Mind harus memberikan kontribusi untuk pemerintahan ke depan berjalan tanpa hutang, tanpa bunga besar atau 0% atau negatif bahkan tak, sehingga
negara ini lebih berkah gitu ya ke depan. Dan berikutnya, kalau memang sahabat semua mendukung calon independen, maka Bosman juga declare akan mencalonkan diri wakil dari independen, di mana memerlukan 5 juta suara KTP Anda. Saya mohon jika nanti kita menyebarkan, tentunya tertutup, di forum ini, di IG, di Facebook, di semua di sosial media, mohon perkenan untuk Anda bergabung, memberikan dukungannya, dan menyebarkan agar mendapatkan 5 juta suara. Dan ini penting untuk menggetarkan KPU, untuk memberi efek deterrent kepada KPU dan memberi efek deterrent kepada MK, Majelis Konstitusi. Dan ternyata kalau itu kita direstui, kita fight. Tinggal saya minta sahabat semua usul siapa wakilnya Bosman sebagai calon wakil presiden. Saya usul 2 nama, sahabat saya dua-duanya. Satu Mbak Koni Bakri, yang kedua adalah Bro Abraham Samad. Anda yang milih kira-kira siapa yang pantas mendampingi Bosman? Apakah Abraham Samad yang kita tahu integritasnya adalah lempeng sekali, anti korupsi. Yang kedua adalah sahabat Bosman satu lagi, Mbak Koni Bakri, yang sangat memahami geopolitik luar negeri. Dan kita akan menjadi negara besar jika keduanya adalah pilih salah satu untuk bersama Bosman menjadi calon independen. Dan terakhir, kalau Anda berkenan sekali lagi untuk menyebarkan virus-virus informasi untuk memberi dukungan dari calon independen Bosman ini yang didukung oleh MPRD RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Desa Republik Indonesia, dengan 86.000 kepala desa yang insya Allah kita berani menjadi calon independen untuk membuat Indonesia maju. Saya rasa itu saja hari ini. Terima kasih sudah bersama-sama selama 30 menit. Jaga kesehatan, pakai masker jangan lupa di udara yang polusi ini, dan pilih sesuai hati Anda untuk memimpin negara ini. Dan setelah masuk di coblosan tersebut, kita semua tetap bersaudara, Indonesia tetap bersatu. Sukses buat semuanya. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.